Calon suami lulusan pesantren tapi saat resepsi pernikahan ada anak kecil yang memanggilnya, "Ayah." Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aku, Dinda, seorang wanita karir yang dikenal sangat taat beragama, memiliki kehidupan yang teratur. Setiap hari, aku bangun pagi untuk sholat subuh, pergi bekerja dengan semangat, dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Namun, meskipun banyak hal baik yang aku lakukan, aku merasa ada yang hilang dalam hidupku. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara kantor yang melelahkan, aku memutuskan untuk menghadiri pengajian di sebuah masjid terdekat. Aku ingin mencari ketenangan dan menambah ilmu agama. Pengajian malam itu berlangsung sangat khusyuk, dipimpin oleh seorang ustadz muda yang menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga hati dan niat dalam setiap langkah kehidupan. Di tengah jamaah yang khusyuk, mataku tertuju pada seorang pria di barisan depan. Pria itu duduk dengan penuh konsentrasi, mengenakan jubah putih yang membuatnya terlihat sangat berbeda dari kebanyakan orang. Dia tampak khusyuk, serasa dunia di sekelilingnya tidak ada. Kealiman dan ketenangannya membuatku secara tidak sadar terus memperhatikannya. Dia bukan orang yang biasa datang untuk sekadar mengikuti acara pengajian. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, yang terasa begitu menyentuh hati. Pada awalnya, aku merasa biasa saja. Seperti kebanyakan orang, aku tidak terlalu tertarik pada penampilan luar seseorang. Tetapi, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang menarik dari dirinya. Nama pria itu adalah Iqbal. Seorang santri lulusan pesantren ternama yang datang dari keluarga sederhana, namun memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Iqbal tidak pernah terlihat berlebihan, bahkan seringkali dia berbicara sedikit, namun setiap kata yang keluar darinya selalu penuh makna. Pada pertemuan pertama, aku hanya mengenalnya sebatas teman sepengetahuan umum. Namun, ketekunannya dalam beragama semakin hari semakin membuatku terpesona. Iqbal selalu berbicara tentang kebaikan, mengingatkan aku untuk terus menjaga sholat tepat waktu, dan mengajak aku berdiskusi tentang agama dengan cara yang sangat halus dan penuh rasa hormat. Tanpa sadar, hatiku mulai tertarik padanya. Aku pun mulai merasakan perasaan yang lebih dalam dari sekadar rasa ingin tahu. Aku mulai mengagumi kesederhanaannya, kesabarannya, dan cara dia menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Namun, meskipun aku mulai tertarik, ada keraguan yang muncul dalam pikiranku. Aku tahu bahwa dia santri, seorang pria yang hidup dengan nilai-nilai agama yang sangat kuat, dan aku bukanlah seorang wanita yang sempurna. Aku takut jika aku tidak bisa memenuhi ekspektasi dirinya. Tapi, Iqbal tidak pernah memaksakan apapun. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketertarikan secara langsung, dan aku juga tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk berbicara lebih dekat dengannya, aku merasa seakan dunia berhenti sejenak. Iqbal menyapaku dengan senyum lembut, berbicara dengan rendah hati, dan dari sana aku mulai merasakan bahwa mungkin saja dia adalah sosok yang selama ini aku cari. Pernah ada satu malam ketika aku dan Iqbal berdiskusi panjang tentang hidup dan cinta. Kami berbicara tentang arti sebuah hubungan yang benar-benar didasarkan pada kesetiaan dan kepercayaan. Aku mulai percaya bahwa mungkin dia adalah orang yang tepat untukku, seseorang yang bisa membimbingku dalam menjalani kehidupan, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat kelak. Namun, meskipun aku merasa ada kedekatan, aku tahu bahwa hubungan ini masih baru dimulai dan harus dihadapi dengan hati-hati. Seiring waktu, perasaan itu tumbuh lebih kuat,
Dan aku mulai merasakan bahwa Iqbal bukan hanya sekadar seorang santri biasa, tetapi dia adalah seseorang yang bisa menjadi bagian dari masa depanku. Namun, perjalanan menuju cinta tak selalu mulus. Saat aku semakin mengenalnya, aku mulai mempertanyakan apakah aku bisa benar-benar memahami dan menerima sepenuhnya kehidupannya yang penuh aturan dan tradisi yang mungkin jauh berbeda dengan kehidupanku yang lebih modern dan bebas. Tapi satu hal yang pasti, aku tahu aku sudah jatuh hati padanya. Selama setahun pacaran, hubungan kami terasa begitu sempurna. Iqbal adalah sosok yang sangat menjaga batasan dalam segala hal, sesuatu yang sangat aku hargai. Ketika aku memutuskan untuk menjalin hubungan dengannya, aku tahu bahwa kami berdua sedang memulai perjalanan yang penuh dengan komitmen dan keseriusan. Kami tidak terburu-buru, tidak ada tuntutan atau tekanan. Iqbal selalu membuatku merasa nyaman dengan segala sikapnya yang penuh kesabaran dan pengertian. Kami sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang banyak hal, tentang masa depan, impian-impian yang ingin kami capai, dan tentu saja, tentang agama yang menjadi dasar dari semua nilai dalam hidup kami. Iqbal selalu berusaha untuk mengingatkanku tentang pentingnya menjaga niat dan tujuan hidup, terutama dalam hal ibadah dan menjalani hidup dengan prinsip-prinsip yang benar. Meskipun hubungan kami semakin dekat, Iqbal tidak pernah sekalipun mencoba melanggar batasan yang ada. Kami selalu menjaga jarak yang wajar, tidak ada sentuhan fisik yang tidak perlu, dan setiap pertemuan selalu diwarnai dengan diskusi yang mendalam tentang kehidupan dan agama. Kejujuran dan keterbukaan selalu ada di antara kami, dan aku merasa sangat dihargai oleh Iqbal. Tidak seperti kebanyakan hubungan yang cenderung dibumbui dengan godaan atau hal-hal duniawi, hubungan kami justru semakin menguatkan aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku merasa bahwa Iqbal adalah sosok yang sangat bijaksana, selalu memberi aku nasihat yang penuh kebijaksanaan, bahkan dalam hal-hal yang sepele sekalipun. Ada banyak hal yang aku pelajari darinya, mulai dari bagaimana mengelola emosi, hingga bagaimana menghadapi cobaan dalam hidup dengan penuh ketenangan. Iqbal selalu menunjukkan sikap sabar, baik dalam menghadapi permasalahan pribadi maupun tantangan hidup yang datang kepadanya. Aku merasa bahwa aku bisa belajar banyak darinya, dan aku pun berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan agama, seperti yang dia ajarkan. Kami sering berkunjung ke tempat-tempat yang tenang dan jauh dari keramaian, seperti taman atau masjid, untuk saling berbicara dan berdiskusi tentang kehidupan. Kadang-kadang, kami juga berbincang tentang harapan dan doa-doa kami untuk masa depan. Aku mulai merasa bahwa kami memiliki banyak kesamaan dalam cara pandang terhadap kehidupan, dan perasaan itu semakin mendalam. Iqbal seringkali mengingatkan aku untuk tidak hanya fokus pada dunia ini, tetapi juga untuk selalu mengingat akhirat. Kami berbicara tentang bagaimana kehidupan di dunia ini adalah ujian, dan bagaimana kita harus berusaha untuk selalu menjaga hati dan niat yang tulus dalam setiap langkah hidup. Iqbal tidak pernah memberi tekanan padaku untuk menjadi sempurna, tapi justru dia selalu mendorongku untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kadang-kadang, aku merasa bahwa kami berada dalam dunia kami sendiri, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Iqbal tahu bagaimana cara membuatku merasa dihargai dan diterima, tanpa ada rasa terburu-buru atau keinginan untuk saling menguasai. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang rencana masa depan, tentang keluarga, dan tentang betapa pentingnya memiliki pasangan hidup yang bisa saling mendukung dalam menjalani kehidupan ini. Aku merasa bahwa, dengan Iqbal, aku tidak hanya mendapatkan seorang kekasih, tetapi juga seorang teman sejati yang selalu siap mendengarkan dan memberikan dukungan. Dalam setiap percakapan, ada rasa saling percaya yang kuat, dan itu membuat hubungan kami semakin erat. Namun, meskipun semuanya terasa indah dan sempurna, aku mulai merasakan satu hal yang tidak bisa aku ungkapkan pada Iqbal. Aku merasa sedikit cemas, bukan karena hubungan kami yang berjalan dengan sangat baik,
Tetapi karena aku takut bahwa aku tidak bisa sepenuhnya memenuhi ekspektasi yang ada pada diriku. Iqbal adalah seorang santri yang sangat taat, dan aku mulai merasa bahwa aku belum sepenuhnya berada di jalur yang sama. Meskipun aku berusaha keras untuk menjaga komitmen agama, aku tahu ada banyak hal dalam diriku yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang dia pegang teguh. Terkadang, aku merasa tidak cukup baik untuknya, meskipun Iqbal selalu mengingatkanku bahwa yang terpenting adalah usaha dan niat yang tulus. Namun, meskipun hubungan kami terasa sempurna, aku tahu bahwa kami harus tetap berhati-hati. Cinta yang tumbuh antara kami bukanlah cinta yang datang begitu saja, tetapi sebuah cinta yang dibangun dengan proses panjang, dengan usaha, dan dengan kesabaran. Aku tidak ingin terlalu cepat terbawa perasaan, meskipun setiap detik yang aku habiskan bersamanya terasa begitu berharga. Aku ingin hubungan ini tumbuh dengan baik, tanpa terburu-buru, dan tanpa ada halangan yang datang di antara kami. Aku berharap bahwa hubungan ini akan berlanjut dengan cara yang indah dan penuh berkah, seperti yang selama ini kami impikan bersama. Suatu malam, setelah kami menghadiri pengajian bersama, Iqbal mengajakku untuk berbicara di sebuah tempat yang sepi dan tenang di pinggir kota, di bawah cahaya bulan yang perlahan meredup. Aku tahu bahwa momen ini adalah momen penting dalam hubungan kami, meskipun aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Kami duduk di atas sebuah batu besar, di tepi sungai yang tenang. Udara malam itu begitu sejuk, dan suasana sekitar terasa begitu damai. Iqbal menatapku dengan penuh perhatian, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap untuk mendengarkan apa yang akan dia katakan. Dengan suara yang lembut dan penuh keyakinan, Iqbal mulai berbicara. "Dinda, aku sudah memikirkan ini lama," katanya. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat main-main dalam hubungan ini. Kamu adalah wanita yang aku pilih untuk menjadi pendamping hidupku, dan aku ingin melanjutkan perjalanan ini bersama kamu, di dunia ini dan di akhirat nanti." Jantungku berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Meskipun aku sudah merasa siap, mendengar Iqbal mengungkapkan niatnya membuat hatiku bergetar. Aku tidak bisa menahan senyum bahagia yang mengembang di wajahku. Iqbal melanjutkan, "Aku ingin melamarmu, Dinda, dengan restu dari kedua orang tua kita, agar kita bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah." Kata-katanya menyentuh hatiku lebih dari apapun yang pernah aku dengar. Aku merasa begitu diberkati bisa memiliki seseorang seperti Iqbal di hidupku. Dia bukan hanya seorang pria yang saleh, tetapi juga seorang yang bijaksana, sabar, dan penuh perhatian. Aku bisa merasakan bahwa Iqbal benar-benar mengerti apa artinya berkomitmen dalam sebuah hubungan. Momen itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan, dan aku tahu bahwa ini adalah langkah besar yang akan mengubah hidup kami selamanya. Setelah Iqbal melamarku secara resmi, kami mengatur waktu untuk bertemu dengan keluarga masing-masing. Aku sangat berterima kasih bahwa keluarga Iqbal, terutama orang tuanya, selalu mendukung hubungan kami. Mereka begitu ramah dan penuh kasih, dan aku merasa diterima dengan baik di dalam keluarga mereka. Begitu juga dengan keluargaku. Ayahku, yang selalu sangat selektif dalam memilihkan pasangan untukku, memperhatikan setiap detail dengan seksama. Namun, setelah berbicara panjang lebar dengan Iqbal, ayah akhirnya memberikan restu. "Iqbal adalah pria yang baik," katanya. "Dengan latar belakang pesantren dan pemahaman agamanya, aku yakin dia akan menjadi suami yang baik dan bisa menjaga kamu dengan penuh kasih sayang." Aku merasa begitu bahagia mendengar persetujuan dari ayahku. Aku tahu bahwa dengan restu dari keluarga, aku bisa melangkah lebih jauh bersama Iqbal, dan kami bisa memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri. Saat itu, aku merasa bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan selain bisa membangun masa depan bersama seseorang yang aku cintai, yang memiliki nilai-nilai yang sama denganku,
dan yang siap untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan penuh tanggung jawab. Persiapan pernikahan kami berjalan dengan lancar, atau setidaknya begitulah yang aku kira. Setiap langkah terasa penuh kebahagiaan, namun di balik semua itu, ada sebuah bayangan gelap yang mulai mengganggu pikiranku. Aku mencoba untuk tetap fokus pada persiapan yang harus dilakukan, dari memilih gaun pengantin, mempersiapkan dekorasi, hingga merencanakan daftar tamu yang akan hadir. Setiap detail harus sempurna, karena ini adalah hari yang sangat penting dalam hidupku dan Iqbal. Aku merasa bahwa pernikahan ini akan menjadi momen yang luar biasa, sebuah awal baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Namun, meskipun aku berusaha untuk menenangkan diriku, bayangan pesan anonim yang aku terima beberapa hari sebelumnya terus menghantui pikiranku. "Kamu yakin mau menikahi Iqbal?" Pertanyaan itu terus terngiang dalam kepalaku. Aku mencoba untuk mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya pesan dari seseorang yang mungkin tidak senang melihat kebahagiaan kami. Tapi entah mengapa, rasa curiga itu terus tumbuh, semakin dalam. Aku ingin percaya pada Iqbal. Aku ingin percaya bahwa dia adalah sosok yang selama ini dia tunjukkan kepadaku. Tapi rasa cemas itu mulai merayap masuk, dan aku tidak bisa mengusirnya begitu saja. Setiap kali aku bertemu dengan Iqbal, dia selalu menunjukkan sisi terbaiknya. Kami berbicara banyak tentang masa depan, tentang bagaimana kami akan menjalani hidup bersama, dan tentang semua impian yang kami harapkan tercapai setelah menikah. Iqbal selalu tampak tenang, bijaksana, dan penuh perhatian. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau keraguan tentang pernikahan kami. Malah dia selalu mengatakan bahwa ini adalah perjalanan hidup yang telah lama dia persiapkan. Namun, meskipun aku bisa melihat ketulusan dalam dirinya, rasa ragu itu tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali kami berbicara tentang pernikahan, ada semacam keraguan yang mengganjal di hati kecilku, meskipun aku berusaha keras untuk tidak mempedulikannya. Sampai akhirnya, suatu malam, aku duduk sendiri di kamar, memikirkan semua yang telah terjadi. Aku memikirkan bagaimana kami telah bersama selama setahun, betapa banyak kenangan indah yang telah kami ciptakan, dan betapa baiknya Iqbal dalam setiap hal yang dia lakukan. Tapi aku juga memikirkan pesan itu, pesan yang belum bisa aku lupakan. Aku merasa bahwa aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus memastikan bahwa tidak ada rahasia besar yang akan menghancurkan kebahagiaan yang sedang kami bangun. Karena jika ada sesuatu yang aku lewatkan, jika ada sesuatu yang tidak aku ketahui tentang Iqbal, aku tidak ingin itu mengejutkanku nanti, apalagi di hari pernikahan kami. Aku mulai merasa cemas dan gelisah. Tidurku terganggu, pikiranku terjaga. Aku mencoba untuk mencari cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tanpa membuat Iqbal curiga. Aku tidak ingin langsung menanyakan hal itu kepadanya, karena aku takut jika itu hanya hal yang sepele dan aku akan terlihat cemas tanpa alasan. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan curigaku. Aku merasa bahwa aku harus tahu lebih banyak, bahwa aku harus menemukan jawaban atas pesan yang misterius itu. Hari demi hari berlalu, dan semakin dekat dengan hari pernikahan, perasaan gelisah itu semakin menguat. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Iqbal, tentang kehidupan keluarganya, tentang bagaimana dia dibesarkan, dan apakah ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Aku berbicara dengan beberapa teman dekatnya yang aku kenal, bertanya-tanya tentang sifat dan kebiasaan Iqbal. Meskipun mereka semua memberikan kesan yang baik tentangnya, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum aku ketahui. Tidak ada yang memberi petunjuk apapun yang bisa menenangkan pikiranku. Namun, semakin lama aku mencari tahu, semakin aku merasa bahwa aku mungkin hanya terlalu paranoid, terlalu khawatir tanpa alasan yang jelas. Tetapi perasaan itu, perasaan tidak tenang dan gelisah, terus menghantuiku. Hari-hari menjelang pernikahan kami semakin terasa berat.
Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan kecemasanku kepada Iqbal. Kami masih berbicara tentang rencana pernikahan, tentang apa yang akan kami lakukan setelah menikah, dan tentang bagaimana kami akan menjalani hidup bersama. Iqbal selalu tampak begitu optimis dan penuh semangat, seolah tidak ada halangan apapun yang bisa mengganggu kebahagiaan kami. Aku ingin sekali ikut merasakannya, tapi bayangan pesan itu tetap ada, seolah mengaburkan kebahagiaanku. Pada suatu malam yang tenang, saat kami sedang duduk bersama, aku merasa perlu untuk membuka percakapan ini. Aku tidak bisa terus menyembunyikan perasaan cemasku. Aku menatap Iqbal dengan hati yang berat, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Iqbal," kataku, suaraku sedikit gemetar. "Aku ingin berbicara tentang sesuatu." Iqbal menatapku dengan penuh perhatian. Matanya penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Dinda?" tanyanya lembut. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku sebelum melanjutkan. "Aku mendapat pesan dari seseorang," kataku perlahan, "dan itu membuatku merasa cemas." Iqbal menatapku dengan serius. Tampak terkejut, tetapi dia tetap tenang. "Pesan apa?" tanyanya. Aku ragu sejenak, mencoba menemukan cara terbaik untuk menjelaskan. "Pesan itu mengatakan bahwa aku harus hati-hati, bahwa kamu bukanlah orang yang aku kira." Iqbal terdiam beberapa detik, seolah mencoba memikirkan apa yang aku katakan. Kemudian, dengan tenang dia menjawab, "Dinda, apapun yang kamu dengar atau baca, aku ingin kamu tahu satu hal, aku selalu jujur padamu. Semua yang ada dalam hidupku, aku bagikan denganmu." Meskipun kata-katanya terdengar meyakinkan, ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Aku ingin sekali mempercayainya, tetapi rasa cemas itu tidak mudah hilang begitu saja. Namun, aku memutuskan untuk mempercayai kata-kata Iqbal, berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Aku percaya padamu, Iqbal," kataku akhirnya, meskipun ada ketegangan di antara kami yang masih terasa. Namun, aku tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah hilang begitu saja. Hari pernikahan semakin dekat, dan aku merasa bahwa aku harus mencari tahu lebih banyak, bahwa aku harus benar-benar memastikan bahwa Iqbal adalah orang yang tepat untukku. Namun, aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap melangkah maju dan menjalani pernikahan ini dengan sepenuh hati. Pernikahan kami seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupku. Semua persiapan telah selesai, tamu-tamu sudah berdatangan, dan keluarga besar kami tampak sangat antusias menyambut acara sakral ini. Setiap sudut ruangan dihiasi dengan indah, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku mengenakan gaun pengantin yang telah aku pilih dengan penuh hati-hati, merasa cemas sekaligus bahagia. Semua orang tersenyum, berbicara tentang betapa indahnya hari ini, dan aku merasa seolah-olah hidupku sedang memasuki babak baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Namun, meskipun semua tampak sempurna di luar, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku, meski aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa cemas itu. Ketika aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku dengan gaun pengantin putih yang sempurna, perasaan bahagia itu sedikit terganggu oleh keraguan yang masih ada di dalam diriku. Meskipun Iqbal terlihat begitu tenang dan penuh keyakinan, hatiku tak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan gelisah yang terus mengganggu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ini adalah hari yang telah aku impikan sejak lama. Tapi, entah kenapa, perasaan tidak nyaman itu terus menghantuiku, semakin mendalam. Tamu mulai memenuhi ruang resepsi, tawa mereka mengisi udara. Semua orang tersenyum bahagia, berbicara tentang pernikahan kami yang akhirnya terlaksana. Iqbal tampak gagah dalam pakaian pengantin pria, berdiri di altar dengan senyum lebar di wajahnya.
Dia terlihat begitu sempurna, seolah tak ada masalah yang menghalangi kebahagiaan kami. Semua mata tertuju padanya, dan aku merasa sedikit gugup namun tetap berusaha untuk tersenyum. Aku ingin menikmati momen ini, ingin merasakan kebahagiaan yang seharusnya datang pada hari istimewa kami. Namun, saat aku melangkah menuju panggung pelaminan, dengan langkah penuh harap, sebuah kejadian yang tak terduga mengubah segalanya. Seorang wanita tiba-tiba muncul di pintu masuk, bersama seorang anak kecil yang tampak cemas dan kebingungan. Wanita itu tampak bergegas menuju Iqbal, dengan wajah yang menunjukkan kecemasan dan kesedihan. Aku melihatnya, merasa terkejut namun berusaha untuk tetap tenang. Apa yang sedang terjadi? Siapa wanita ini? Mengapa dia datang begitu tiba-tiba, di tengah-tengah acara yang begitu sakral? Tanpa banyak bicara, anak kecil itu berlari menuju Iqbal dan memanggilnya dengan suara keras. "Ayah!" Kata-kata itu meluncur dari bibir anak kecil itu, dan seketika itu juga, seluruh ruangan terdiam. Wajahku berubah pucat, seolah dunia berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Iqbal dan wanita itu, yang kini tampak sangat canggung. Aku berdiri di sana, bingung, dengan perasaan yang begitu kacau. Aku mencoba untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Anak itu, yang aku yakini tidak mungkin salah, jelas-jelas memanggil Iqbal sebagai ayahnya. Tamu-tamu yang sebelumnya berbicara riang kini diam 1000 bahasa. Beberapa dari mereka menatap Iqbal dengan heran, sementara yang lain menatapku, tampaknya mencoba mengerti apa yang sedang terjadi. Aku merasa seluruh tubuhku seperti membeku. Perasaan yang aku pendam begitu lama kini meledak. Apa yang sedang terjadi? Siapa anak ini? Mengapa Iqbal tidak memberitahuku tentang dia? Mengapa tidak ada satupun dari kami yang tahu tentang anak ini? Wanita itu kemudian maju dan menghadap Iqbal. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan kesedihan yang begitu dalam. Dia berkata dengan suara yang tegas, "Iqbal, kamu tidak bisa menghindar dariku dan anakmu. Arif adalah anakmu, dan kamu tidak bisa menutupinya lagi." Suaranya cukup keras hingga semua orang bisa mendengarnya. Aku merasa dunia ini berputar begitu cepat, dan tubuhku seperti kehilangan keseimbangan. Aku ingin lari, ingin melarikan diri dari semua ini, tapi kakiku seakan terpaku di tempat. Tamu-tamu di sekitar mulai bergumam, beberapa terkejut, sementara yang lain tampaknya mulai mengerti lebih banyak tentang kejadian ini. Iqbal berdiri kaku, wajahnya pucat. Dia tampak terkejut, namun dengan cepat mencoba untuk mengendalikan dirinya. "Rina, ini bukan saatnya," katanya dengan suara yang sedikit gemetar. Tetapi Rina, wanita itu, tidak peduli. Rina tak peduli dengan apa yang dikatakan Iqbal. Dia terus melanjutkan, "Kamu pikir dengan mengabaikan kami, semuanya akan selesai begitu saja? Tidak. Iqbal, kamu tidak bisa terus seperti ini. Arif berhak tahu siapa ayahnya. Dan kamu harus bertanggung jawab." Setiap kata yang keluar dari mulut Rina seolah menghancurkan dinding-dinding kebahagiaanku yang masih rapuh. Semua yang selama ini aku bangun, kepercayaan, cinta, dan harapan, seakan runtuh dalam sekejap. Aku merasa begitu dikhianati. Bagaimana bisa dia menyembunyikan sesuatu yang begitu besar dariku? Selama ini, aku merasa Iqbal adalah seorang pria yang penuh dengan kesalehan. Namun kenyataan yang terungkap justru jauh lebih pahit. Aku menatap Iqbal dengan perasaan yang sulit digambarkan. Bagaimana aku bisa mempercayainya lagi? Di depan orang yang aku cintai, aku merasa seolah dunia ini berbalik menjauh dariku. Iqbal mencoba untuk menjelaskan, tetapi suaranya tampak begitu lemah. Itu semua terjadi sebelum aku bertemu denganmu," katanya, berusaha memberikan penjelasan. "Itu masa lalu, Dinda."
Kata-kata itu keluar begitu pelan, hampir tidak terdengar. Namun aku bisa merasakan kebohongan yang terkandung di dalamnya. Aku ingin mempercayainya. Ingin percaya bahwa masa lalunya memang sudah berlalu. Tetapi, bagaimana mungkin aku bisa melupakan kenyataan yang ada di depan mata? Anak ini, yang berlari ke arahnya dan memanggilnya, "Ayah," seolah membuktikan segalanya. Tidak ada lagi alasan yang bisa membuatku menutup mata terhadap apa yang terjadi. Rina, dengan tatapan yang penuh amarah, menatapku langsung. "Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kan?" Katanya dengan suara yang dipenuhi sindiran. Iqbal selama ini hidup dalam kebohongan. Dia mungkin tampak seperti santri yang baik di depan orang banyak, tapi dia punya masa lalu yang kotor. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sabetan pisau yang mengiris hatiku. Aku merasa dikhianati bukan hanya oleh Iqbal, tapi juga oleh seluruh gambaran yang selama ini aku miliki tentang hidup kami. Semua yang aku percayai, semua yang aku anggap benar, sekarang terasa seperti ilusi belaka. Aku berusaha menahan air mata, tetapi itu sangat sulit. Setiap detik yang berlalu semakin menekan dadaku, membuat perasaan itu semakin sulit untuk dikendalikan. Aku memandang Iqbal, yang kini tampak semakin terpojok. Aku bisa melihat penyesalan di matanya. Tapi itu tidak cukup untuk menghapuskan rasa sakit yang aku rasakan. "Apa yang harus aku lakukan, Dinda?" Tanyanya dengan suara lemah, seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah. Namun, kata-kata itu terasa kosong di telingaku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku merasa terhianati, bahwa aku tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup ini. Aku ingin berkata bahwa ini adalah titik akhir dari hubungan kami, tetapi mulutku terasa terkunci. Semua yang terjadi begitu cepat, dan aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. "Apa yang harus kamu lakukan?" kataku akhirnya, dengan suara yang penuh dengan kepedihan. "Kamu sudah menghancurkan segalanya, Iqbal. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan yang aku bangun selama ini." Kata-kata itu keluar begitu perlahan, penuh dengan rasa sakit. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia ini menjadi gelap, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari kegelapan itu. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa berat, seperti beban yang tak bisa aku tahan lagi. Tamu-tamu yang hadir kini tampak semakin bingung. Beberapa di antara mereka mulai berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang terjadi. Beberapa dari mereka mungkin sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Iqbal, tetapi tidak ada yang pernah menyangka bahwa dia akan terjerat dalam skandal sebesar ini. Sementara itu, Rina, dengan tatapan yang penuh kebencian, menatapku seolah aku adalah musuh yang harus dihancurkan. "Kamu bisa mencoba melupakan semua ini, Dinda," katanya dengan nada mengejek. "Tapi kamu tak akan pernah bisa menghapus kenyataan bahwa dia adalah ayah dari anakku." Kata-kata itu menggema dalam pikiranku, dan aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang Arif, tetapi tentang seluruh kehidupan yang selama ini aku bangun bersama Iqbal. Semuanya sudah hancur, dan aku hanya bisa berdiri di sana, merasakan betapa dalamnya rasa sakit yang kini menghantuiku. Rina, yang sudah mempersiapkan dirinya untuk konfrontasi lebih lanjut ini, melangkah maju. "Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" katanya, matanya tajam seperti pisau. "Aku akan menuntut tanggung jawab. Arif berhak tahu siapa ayahnya. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi." Suara Rina begitu kuat dan penuh dengan amarah, dan aku bisa merasakan setiap kata yang diucapkannya menembus ke dalam hatiku. Aku terdiam, kebingungannya begitu mendalam. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku melanjutkan pernikahan ini? Atau apakah aku harus berhenti di sini, di titik yang paling pahit dan mengecewakan ini? Aku bisa merasakan seluruh tubuhku gemetar, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang.
Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat pria yang aku cintai begitu lemah dan tidak berdaya di hadapan dunia. Iqbal mencoba membuka mulut, namun kata-katanya seolah terjebak di tenggorokannya. "Dinda, ini semua bukan yang kau pikirkan," ucapnya pelan, tapi suaranya bergetar, seperti seorang anak yang takut menghadapi kenyataan. Aku sudah lama melupakan itu semua. Itu sudah lama berlalu." Namun, perkataannya hanya membuat hatiku semakin perih. Apakah dia benar-benar berharap aku bisa melupakan semuanya begitu saja? Apakah dia berpikir bahwa aku bisa menutupi kebohongannya hanya dengan kata-kata? Rina menertawakannya, sinis dan penuh ejekan. "Lupakan? Kamu ingin aku melupakan anak yang kamu tinggalkan begitu saja?" katanya dengan suara yang penuh penghinaan. "Tidak, Iqbal. Kamu harus bertanggung jawab." Aku ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Rasanya, seluruh dunia ini menekan dadaku, dan aku merasa kesulitan untuk bernapas. Rina terus mendesaknya, menuntut penjelasan, sementara Iqbal hanya berdiri di sana, tak bisa berkata apa-apa. Semua tamu undangan kini mulai merasa canggung, dan aku bisa melihat tatapan mereka yang penuh dengan kebingungan. Beberapa dari mereka tampak menahan tawa, beberapa lainnya hanya bisa menggelengkan kepala, seperti tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Aku ingin berlari, ingin menghindar dari kenyataan pahit ini, tetapi tubuhku terasa sangat berat. Semuanya terasa begitu cepat, begitu mengejutkan. Tidak ada yang aku duga akan terjadi seperti ini. Tidak dalam mimpi terburukku sekalipun. Aku merasa sebuah ketegangan yang sangat dalam menghantam jiwaku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku masih bisa mempercayai Iqbal? Apa yang harus aku lakukan terhadap pernikahan ini? Semua yang aku percayai, semua yang aku harapkan, sekarang terkapar begitu saja, diruntuhkan oleh kenyataan yang begitu pahit. Mata Rina masih menatapku dengan penuh kebencian, seolah ia menikmati penderitaanku. Iqbal menatapku, dan dalam matanya aku bisa melihat rasa bersalah yang begitu mendalam. Namun, meskipun ia mencoba untuk meminta maaf, aku tahu bahwa kata-kata itu tidak akan pernah cukup. Semua ini sudah terlanjur terjadi. Aku sudah terlalu terluka untuk memaafkan dan melupakan apa yang baru saja terungkap. Aku tidak bisa melanjutkan ini, Iqbal, kataku akhirnya. Suaraku serak dan penuh dengan perasaan yang sangat berat. Aku tidak bisa menikah denganmu. Semua ini terlalu banyak untukku. Kata-kataku itu keluar dengan sangat berat, dan saat aku mengucapkannya, rasanya seperti sebuah beban yang sangat besar terlepas dari pundakku. Aku menatapnya sekali lagi, melihat wajahnya yang kini semakin penuh dengan penyesalan. Namun, meskipun aku masih mencintainya, aku tahu bahwa aku tidak bisa lagi mempercayainya. Semua yang terjadi terlalu menghancurkan segala sesuatu yang telah kami bangun bersama. Iqbal tampak terkejut dan seolah tak bisa menerima kenyataan itu. "Dinda, tolong jangan seperti ini. Aku berjanji, aku akan memperbaiki semuanya." Namun, aku hanya bisa menggelengkan kepala. "Terlambat, Iqbal. Kamu sudah menghancurkan segalanya." Kata-kataku seperti sebuah pisau yang menusuk dalam-dalam. Namun aku tahu ini adalah keputusan yang harus aku buat. Meskipun rasa sakit itu begitu dalam, aku tahu aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Aku membalikkan tubuhku, dan meskipun seluruh tubuhku terasa lemas, aku tahu bahwa langkah ini adalah yang terbaik untukku. Aku harus keluar dari semua ini, harus melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang selalu menghantui setiap langkahku. Semua yang terjadi dalam pernikahan ini berakhir begitu cepat. Dan aku tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Iqbal tetap berdiri di sana, seolah kebingungannya semakin besar.
Namun aku sudah terlalu terluka untuk peduli lagi. Aku melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan semuanya. Dan meskipun hatiku masih terasa kosong, aku tahu aku sedang melangkah menuju kebebasan. Setelah peristiwa yang mengubah segalanya di hari pernikahan, aku merasa dunia ini telah kehilangan semua warnanya. Setiap hari aku berusaha untuk menata kembali hidupku, menghilangkan bayang-bayang Iqbal dan segala kebohongan yang terungkap. Namun, meskipun aku berusaha sekeras mungkin untuk melupakan semua yang telah terjadi, ada satu nama yang terus menghantui pikiranku, Rina. Seperti tidak pernah cukup menyakiti, Rina terus hadir dalam hidupku, memporak-porandakan segala hal yang baru saja aku coba bangun kembali. Dia tak hanya berhenti setelah mengungkapkan kebenaran di depan umum, tetapi malah semakin menjadi-jadi, seolah ingin memastikan bahwa aku tidak pernah bisa benar-benar melupakan semuanya. Awalnya, aku berpikir bahwa Rina hanya akan menghilang begitu saja, terlepas dari perasaan sakit yang telah dia sebabkan. Namun kenyataannya, ia justru semakin aktif menghubungiku. Pesan-pesan yang aku terima mulai terasa semakin intens dan semakin mengancam. Setiap pesan yang masuk, rasanya semakin berat untuk dibaca. Iqbal tetap ayahnya Arif. Kamu tak akan bisa memisahkan mereka. Jangan pikir kamu bisa hidup tenang. Begitu bunyi salah satu pesan yang aku terima satu malam. Aku membaca pesan itu dengan mata yang hampir tidak bisa menangis lagi. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menancap dalam-dalam, mengingatkan aku pada kenyataan yang sudah hancur. Rina jelas tak berniat untuk membiarkan aku melupakan masa lalu yang pahit itu. Aku berusaha untuk tidak merespon, mencoba mengabaikan dan berharap dia akan berhenti dengan sendirinya. Namun, tidak ada yang berhenti. Rina terus-menerus mengirimkan pesan, beberapa di antaranya bahkan lebih kasar dan penuh ancaman. Ia mulai mencampuri kehidupanku dengan cara yang semakin merusak. Terkadang, ia mengirimkan pesan-pesan yang langsung mengarah ke Iqbal, berusaha mengguncang kehidupan kami berdua, meski kami sudah lama berpisah. Iqbal tak akan pernah bahagia tanpa aku, dan dia tahu itu. Jangan pikir kamu akan mendapatkan kedamaian. Pesan-pesan seperti itu datang tanpa henti, seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Rina mulai memainkan permainan psikologis yang lebih kejam. Dia tahu bahwa meskipun aku sudah berusaha move on, perasaan sakit ini masih mengganggu setiap hariku. Setiap kali aku merasa sedikit lebih baik, dia akan mengirimkan pesan atau telepon, mengguncang ketenanganku yang rapuh. Seringkali aku merasa terjebak, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Ada kalanya aku ingin melawan dan menghadapi Rina dengan keberanian. Namun aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku merasa seperti aku terus-menerus dikejar oleh bayang-bayang masa lalu. Dan Rina seolah menjadi hantu yang tak bisa aku lepaskan. Di saat yang sama, aku merasa semakin kesepian. Iqbal, yang dulu menjadi sandaranku, kini hanya menjadi bagian dari kisah yang terlupakan. Namun, kenapa Rina masih datang mengganggu? Aku sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa dia tak bisa menerima kenyataan? Apakah dia tidak merasa cukup dengan apa yang telah dia dapatkan? Mengapa ia harus terus menyiksa aku, yang sudah terluka begitu dalam? Tapi, di balik semua itu, aku tahu jawaban yang sesungguhnya. Rina bukan hanya ingin menghancurkan aku, dia juga ingin memastikan bahwa aku tidak pernah bisa melupakan siapa Iqbal sebenarnya, bahwa dia akan selalu menjadi bagian dari hidup kami berdua, meskipun aku telah berusaha untuk menutup pintu itu rapat-rapat. Puncaknya, suatu malam, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan rasa was-was, namun suara di ujung telepon ternyata bukan suara asing, melainkan Rina. Dinda, jangan pikir kamu akan pernah merasa aman. Iqbal adalah bagian dari hidupku, dan itu tak akan pernah berubah. Aku akan selalu ada, siap menghancurkan semuanya yang kau bangun.
Suara Rina terdengar penuh dengan kebencian, seolah dia benar-benar menikmati rasa sakit yang dia sebabkan. Aku tak bisa lagi menahan air mata yang tiba-tiba mengalir. "Kenapa kau begitu kejam?" tanyaku hampir berbisik, dengan suara yang tergetar. "Kau sudah mendapat apa yang kau inginkan. Kenapa kau masih menggangguku?" Rina tertawa di seberang telepon. Suara tawanya dingin dan penuh ejekan. "Karena aku tahu, Dinda, kau tak akan pernah bisa hidup tenang tanpa aku mengingatkanmu siapa Iqbal sebenarnya. Dia tak pernah benar-benar meninggalkan aku. Dan kau tak lebih dari wanita yang tersesat." Kata-katanya begitu tajam dan mengena, menembus dinding pertahananku yang sudah sangat rapuh. Aku merasa terpojok. Seperti aku tak memiliki kendali atas hidupku lagi. Bahkan setelah segalanya berakhir, dia masih terus mengejarku dengan kata-kata kejam yang tak henti-hentinya. Setelah telepon itu, aku merasa begitu lelah. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan perasaan kosong. Rina tak hanya menghancurkan pernikahanku, tetapi juga merusak kedamaian yang aku coba bangun. Aku merasa seperti dia adalah bayangan yang tak bisa aku hindari, selalu mengejar dan mengguncang setiap keputusan yang kuambil. Aku ingin sekali bisa berlari jauh, meninggalkan semua ini di belakang. Namun, sepertinya tak ada tempat yang cukup jauh untuk melarikan diri dari Rina. Dia adalah peluru yang terus mengejarku, dan setiap kali aku berusaha menghindar, dia kembali menembak dengan kata-kata yang lebih tajam. Hidupku yang semula tampak akan kembali normal, kini kembali terhantam dengan kenyataan pahit yang tak bisa aku hindari. Aku berusaha untuk tetap kuat, tetapi semakin lama, rasa sakit itu semakin dalam. Rina tidak akan berhenti mengganggu sampai aku hancur, sampai aku tak punya lagi apa-apa untuk dipertahankan. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkannya menang. Aku akan terus melawan, meskipun terkadang aku merasa begitu lelah dan hampir menyerah. Kehidupan tak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan, dan tak pernah ada yang benar-benar bisa memprediksi bagaimana karma bekerja. Namun, pada akhirnya, karma itu datang, tepat di saat yang tak terduga. Setelah kejadian memalukan yang terjadi di hari pernikahan, aku berpikir bahwa hidupku sudah cukup rusak. Aku merasa seperti dunia ini sudah membalikkan semua harapan yang aku punya, meninggalkan aku dalam kehancuran yang begitu dalam. Namun, Iqbal, yang awalnya tampak seperti pria yang begitu terhormat, kini sedang membayar harga atas semua kebohongan dan pengkhianatannya. Aku tahu, setelah segala yang terungkap, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan ternyata, aku tidak salah. Karma pertama datang dengan cara yang sangat pedih. Keluarga Iqbal, yang selama ini menjunjung tinggi nama baik dan agama, tiba-tiba dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa anak mereka, yang dulu dianggap sebagai contoh teladan, ternyata tak lebih dari seorang penipu. Ayah Iqbal, yang merupakan seorang ustadz, merasa dunia miliknya runtuh seketika. Dulu, ia dipandang sebagai sosok yang dihormati di pesantren, sebagai seorang guru yang membawa banyak kebaikan dan ilmu. Namun, setelah skandal yang melibatkan Iqbal terbongkar, nama baiknya pun ikut tercoreng. Ustadz tersebut tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya di pesantren tempatnya mengajar. Semua orang yang sebelumnya menaruh hormat padanya kini mulai menjauh. Penghormatan yang selama ini dia peroleh sebagai seorang pemuka agama, kini hilang dalam sekejap, begitu saja. Mereka yang dulu menghargai ustadz karena kesalehannya, kini melihatnya dengan pandangan penuh kecurigaan, mempertanyakan moralitasnya setelah skandal besar yang melibatkan anaknya. Iqbal tentu saja tak bisa menghindari akibat dari perbuatannya. Semakin lama, semakin banyak orang yang mulai mengetahui tentang kebohongan dan pengkhianatannya. Teman-teman dekatnya yang dulu selalu memujinya, sekarang mulai menjauh dengan berbagai alasan.
Mereka yang dulu percaya bahwa Iqbal adalah pria yang teguh dalam iman, mulai meragukan kesalehan yang selama ini dia tunjukkan. Mereka tidak bisa lagi mempercayainya, karena ternyata dia telah menyembunyikan banyak kebenaran yang sangat mengganggu. Bahkan beberapa dari mereka mulai berbicara tentang betapa ironisnya kejadian ini. Bagaimana seorang santri lulusan pesantren ternama bisa terjerumus dalam tindakan yang sangat memalukan. Tentu saja, Iqbal merasa terasing dan sendirian, dikelilingi oleh tanya yang tak terjawab dan penyesalan yang semakin mendalam. Puncaknya adalah ketika keluarganya, yang dulu sangat bangga akan pencapaian Iqbal, akhirnya memutuskan untuk menarik dukungannya. Ayahnya, yang dulu memberikan segala perhatian dan kasih sayang, kini mengasingkannya, merasa malu dan kecewa dengan perbuatan anaknya. Keluarga besar Iqbal mulai menghindarinya, dan dia pun akhirnya terpaksa hidup tanpa bantuan dari siapapun. Iqbal yang dulu begitu yakin bisa mengandalkan orang-orang di sekitarnya, kini merasa seperti seseorang yang terdampar di tengah samudera kesalahan dan penyesalan. Ketika pertama kali mendengar kabar bahwa ayahnya dipecat dari pesantren, aku merasa sedikit lega. Meskipun ini bukanlah sebuah pembalasan yang sepenuhnya memuaskan, setidaknya ini adalah sedikit keadilan yang bisa menyentuh Iqbal dan keluarganya. Namun, di sisi lain, aku juga merasa kasihan. Aku tak bisa membayangkan betapa beratnya perasaan seorang ayah yang harus menyaksikan anaknya jatuh begitu dalam, hingga menghancurkan reputasi keluarga. Semua yang terjadi pada Iqbal bukanlah tanpa alasan. Setiap pilihan yang dia buat, setiap kebohongan yang dia tutup rapat-rapat, akhirnya membawa akibat yang tak terhindarkan. Karma tidak mengenal ampun. Semua perbuatan buruk yang dia sembunyikan dalam kegelapan akhirnya terungkap, dan kini dia harus menanggung beban itu seorang diri. Tidak ada lagi yang memandangnya dengan mata penuh rasa hormat, tidak ada lagi yang mempercayainya, dan tidak ada lagi yang ingin berada di dekatnya. Dia, yang dulu tampak begitu baik dan penuh kesalehan, kini menjadi bahan cemoohan dan ejekan. Iqbal yang dulu merasa dirinya lebih dari sekadar seorang santri yang taat, kini terpaksa merasakan pahitnya hidup dalam kesendirian. Aku, yang dulu begitu terluka dan marah dengan pengkhianatannya, mulai merasakan bahwa keadilan itu akhirnya datang juga. Mungkin, aku tak bisa merasakan kebahagiaan sejati dari rasa puas akan balas dendam, tetapi aku bisa merasakan bahwa karma telah menemukan jalannya sendiri. Iqbal kini merasakan apa yang seharusnya dia terima. Semua yang terjadi bukan hanya karena kebohongannya terhadapku, tetapi juga karena dia telah mempermainkan perasaan orang lain, merusak kehidupan yang dia seharusnya hormati, dan merusak sesuatu yang lebih besar dari dirinya, kepercayaan. Meskipun begitu, meski ada sedikit rasa lega, aku juga merasa kosong. Karma memang adil, namun tidak selalu membuat luka-luka itu sembuh. Rasa sakit tetap ada, dan mungkin itu yang akan terus mengingatkan kita semua tentang betapa berharganya kejujuran dan integritas. Setelah semua yang terjadi dengan Iqbal, aku merasa seolah-olah aku terjebak dalam pusaran perasaan yang tak bisa aku hindari. Setiap langkah yang aku ambil selalu terasa berat. Setiap kenangan tentang Iqbal, baik yang manis maupun pahit, terus menghantuiku, membuat hatiku terbelah. Aku berusaha menepis semua perasaan itu, berusaha mencari kedamaian dalam hidup yang baru. Namun, aku sadar bahwa untuk benar-benar bisa move on, aku harus memberi ruang bagi seseorang yang baru. Keputusan itu bukan datang dengan mudah, karena rasa sakit yang masih membekas begitu dalam. Namun, hidup terus berjalan, dan aku tak bisa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Perkenalan dengan Reza terjadi secara kebetulan. Awalnya, kami hanya bertemu dalam sebuah acara bisnis yang diadakan oleh salah satu teman dekatku. Aku tak menyangka bahwa pertemuan itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Reza bukan hanya seorang pengusaha sukses,
Tetapi dia juga sosok yang memiliki aura positif dan begitu hangat. Berbeda dengan Iqbal, Reza tidak merasa perlu menyembunyikan dirinya di balik citra kesalehan yang palsu. Kepribadiannya terasa lebih alami, lebih tulus, tanpa perlu ada topeng yang menutupi siapa dirinya sebenarnya. Kami mulai berbincang-bincang, awalnya tentang hal-hal sepele, namun semakin lama aku merasa nyaman dengan cara dia berbicara dan cara dia mendengarkan. Kami mulai sering bertemu. Setiap pertemuan dengan Reza selalu terasa ringan, penuh canda tawa, dan yang paling penting, dia selalu membuatku merasa dihargai. Tidak ada perasaan terpaksa, tidak ada tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan diriku. Reza selalu menerima aku apa adanya. Aku bisa berbicara tentang apapun dengannya, tanpa merasa dihakimi atau dipandang rendah. Itulah yang membedakan dia dengan Iqbal. Tidak seperti Iqbal yang selalu mengingatkan aku akan kewajiban agama, tetapi juga membawa rahasia kelam dalam hidupnya. Reza selalu membiarkan aku menjadi diriku sendiri tanpa tuntutan apapun. Aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada seseorang yang melihatku bukan hanya sebagai wanita yang terluka, tetapi juga sebagai individu yang layak dihargai. Namun, meskipun aku merasa nyaman dengan Reza, rasa sakit itu tak bisa hilang begitu saja. Terkadang, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang masih terikat dengan Iqbal, meskipun aku tahu dia bukan lagi bagian dari hidupku. Rina, yang terus mengganggu, juga masih menghantui pikiranku. Kadang aku merasa tak adil terhadap Reza, karena meskipun dia telah menunjukkan begitu banyak kebaikan, aku masih membawa bayang-bayang masa lalu dalam hidupku. Namun, Reza tidak pernah menuntut apapun dariku. Dia selalu sabar, memberikan waktu untukku, dan tak pernah memaksa. Aku tahu, dia menghargai proses dan tidak ingin terburu-buru. Bahkan ketika aku merasa ragu atau bingung, dia selalu memberi ruang untukku untuk memikirkan semuanya dengan kepala dingin. Waktu berlalu, dan kami semakin dekat. Namun, kenyataan bahwa aku belum sepenuhnya sembuh dari luka masa lalu membuatku takut. Aku takut jika aku terlalu cepat jatuh cinta lagi, aku akan mengulang kesalahan yang sama. Aku takut jika aku terburu-buru memberi hatiku kepada seseorang, aku akan terluka lagi. Meskipun Reza tidak pernah memberikan tekanan, aku merasa seperti ada beban yang harus aku tanggung, beban yang datang dari ketakutanku sendiri. Ketakutan itu seringkali membuatku menghindar, membuatku meragukan setiap perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatiku. Aku merasa seperti aku tidak cukup baik untuk Reza, karena aku masih menyimpan banyak kekhawatiran dan ketakutan dalam diriku. Suatu malam, setelah sekian lama berpikir, aku memutuskan untuk berbicara dengan Reza secara terbuka. Kami duduk bersama di sebuah kafe yang tenang, tempat kami biasa berbincang tentang kehidupan. Reza, kataku dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tahu kita sudah cukup dekat, dan aku merasa nyaman denganmu. Tapi ada bagian dari diriku yang masih terjebak di masa lalu. Aku takut kalau aku membuka hati ini lagi, aku akan terluka. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memberi diriku padamu. Reza menatapku dengan penuh perhatian. Dia tidak terburu-buru memberikan jawaban, hanya mengangguk pelan dan memberikan waktu untuk kata-kataku meresap. Aku mengerti, Dinda, jawab Reza dengan suara lembut. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku tahu kamu baru saja melalui banyak hal, dan aku menghargai setiap langkah yang kamu ambil untuk sembuh. Aku tidak ingin buru-buru. Aku di sini untukmu, bukan untuk memaksakan apa-apa. Kata-katanya membuat hatiku terasa hangat. Aku tahu, meskipun aku masih bimbang, Reza adalah orang yang bisa aku percayai. Dia tidak hanya menerima aku apa adanya, tetapi dia juga memahami betapa sulitnya bagi seseorang untuk sepenuhnya melepaskan masa lalu. Pertemuan malam itu membuka hatiku sedikit demi sedikit.
Aku sadar bahwa meskipun masa laluku penuh dengan luka dan kekecewaan, bukan berarti masa depanku harus selalu diliputi rasa takut dan kesedihan. Reza memberiku kesempatan untuk menyembuhkan diriku, untuk perlahan-lahan membangun kembali kepercayaan pada cinta dan pada diriku sendiri. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi setidaknya aku tidak lagi merasa sendirian. Reza ada di sana, dan dia memberi aku harapan baru. Sebuah harapan yang mulai tumbuh dalam hatiku meskipun aku masih harus melewati banyak keraguan. Kehidupan memang tak selalu berjalan sesuai harapan. Ketika segala sesuatu tampak baik-baik saja, tak ada yang tahu betapa cepatnya roda nasib bisa berputar. Iqbal, yang dulunya terlihat seperti pria yang memiliki segalanya, pendidikan yang baik, keluarga yang dihormati, dan seorang wanita seperti aku yang mencintainya dengan sepenuh hati, sekarang hidup dalam kekosongan yang mencekam. Setelah kejadian yang mengguncang hidup kami, semuanya berubah dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak hanya kehilangan aku, tapi juga segala sesuatu yang pernah dia anggap sebagai bagian dari hidupnya. Kondisi mentalnya semakin memburuk. Iqbal mulai menunjukkan tanda-tanda depresi. Dia tidak lagi punya semangat untuk menjalani hari-hari. Pagi hari terasa seperti beban yang tak tertahankan, dan malam hari hanya diisi dengan perenungan tentang apa yang telah dia lakukan. Setiap kali dia teringat tentangku, rasa sakit itu semakin dalam, karena dia tahu, aku takkan pernah bisa memaafkannya sepenuhnya. Aku yang dulu sangat mencintainya, kini hanya bisa melihatnya dari jauh dengan rasa iba. Aku tahu, dia sudah kehilangan segala-galanya. Semua kebanggaan yang dia miliki hancur, dan dia harus membayar harga yang sangat mahal untuk pengkhianatannya. Namun, di balik segala kesulitan yang dia alami, ada satu hal yang masih tetap mengganggu pikiranku. Apakah Iqbal benar-benar merasa menyesal? Apakah dia benar-benar menyadari bahwa segala penderitaan yang dia rasakan sekarang adalah akibat dari perbuatannya sendiri? Ataukah ini hanya sebuah penderitaan yang datang karena kehilangan segala yang dia anggap penting dalam hidupnya? Aku tak tahu jawaban pasti, tetapi satu hal yang jelas, karma telah datang dengan cara yang sangat pahit bagi Iqbal. Kehidupannya yang dulu tampak sempurna kini terbalik 180 derajat. Dan meskipun aku merasa tidak ada kebahagiaan dalam melihat penderitaannya, aku juga tahu bahwa dia harus menjalani konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Setelah semua yang terjadi, hidupku terasa seperti sebuah perjalanan yang panjang, penuh dengan tanya dan rasa ingin tahu yang tak pernah benar-benar bisa terjawab. Kehidupan Iqbal yang terpuruk, penyesalannya, dan kesendiriannya, semuanya tampak seperti bagian dari takdir yang tidak bisa dihindari. Namun, meskipun aku sudah jauh dari semua itu, ada satu hal yang masih menggantung di pikiranku. Rina, wanita yang telah datang ke pernikahanku dengan anak kecil di tangannya, yang dengan percaya diri mengungkapkan kenyataan pahit tentang masa lalu Iqbal. Rina yang selama ini telah membuat hidupku semakin buruk, yang dengan licik terus mengganggu dan mencoba merusak hidupku. Aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah dia lakukan. Aku merasa harus mencari jawaban yang lebih dalam tentang dirinya, terutama setelah semua drama yang dia timbulkan. Aku tidak pernah percaya sepenuhnya pada apa yang Rina katakan. Aku tahu bahwa dia mungkin telah memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadinya, tetapi tidak ada bukti yang meyakinkan. Setelah kebohongannya terungkap, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang perlu aku ketahui. Ada banyak pertanyaan yang masih menggantung di benakku tentang siapa sebenarnya Rina dan apa yang benar-benar terjadi antara dia dan Iqbal. Aku memutuskan untuk menggali lebih dalam, meskipun aku tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Aku tidak bisa hidup dengan ketidakpastian ini, dan aku merasa bahwa aku berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang Rina membawaku pada suatu keputusan yang berani. Aku menghubungi seseorang yang bisa membantu, seorang detektif swasta yang aku kenal.
Aku memberitahunya bahwa aku ingin mencari tahu lebih lanjut tentang latar belakang Rina, terutama mengenai Arif, anak yang dia klaim sebagai anak Iqbal. Aku tidak bisa membiarkan Rina terus-menerus mempengaruhi hidupku dengan kebohongannya. Aku ingin memastikan bahwa aku bisa hidup dengan kedamaian, tanpa merasa terancam oleh segala manipulasi yang mungkin sedang dia lakukan. Beberapa minggu setelah aku memberikan informasi kepada detektif, aku mendapat hasil yang mengejutkan. Ternyata, Arif bukanlah anak Iqbal. Semua yang Rina katakan selama ini adalah kebohongan besar yang dia ciptakan untuk memeras Iqbal. Aku tidak bisa langsung mempercayai informasi itu. Jadi aku memutuskan untuk melakukan uji DNA yang membuktikan kebenaran dari apa yang telah dikatakan detektif itu. Arif, yang selama ini diperlakukan oleh Iqbal seperti anaknya, ternyata bukan darah dagingnya. Selama ini, Rina hanya memanfaatkan kebaikan hati Iqbal dan rasa takutnya akan aib yang lebih besar untuk mendapatkan uang darinya. Kebenaran itu menghancurkan segala yang aku percayai. Selama ini, Iqbal telah dibutakan oleh rasa takut akan pengungkapan aibnya. Dan Rina tahu benar bagaimana memanipulasi situasi itu untuk kepentingannya sendiri. Ketika aku menerima hasil tes DNA itu, hatiku dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk, marah, kecewa, dan merasa tertipu. Rina, yang selalu menampilkan diri sebagai wanita yang terluka, ternyata adalah seorang pemeras ulung yang tak pernah memiliki niat baik. Dia memanfaatkan Iqbal di saat yang paling rentan. Dan dia tidak hanya merusak hidupku, tetapi juga hidupnya sendiri. Rina yang dulu aku lihat sebagai wanita yang penuh drama, ternyata jauh lebih licik daripada yang aku kira. Aku tahu, dengan terbongkarnya kebohongan ini, banyak hal akan berubah. Aku harus segera memberitahu Iqbal tentang hasil uji DNA tersebut. Aku tak bisa membiarkan dia terus hidup dalam penipuan yang begitu besar. Rina telah mengendalikan hidupnya dengan cara yang sangat kejam, dan sekarang aku tahu bahwa aku harus memberitahu Iqbal apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya setelah kebohongan itu terbongkar, ekspresi wajahnya penuh dengan kebingungannya. Iqbal, yang masih terperangkap dalam perasaan bersalah dan penyesalan, tidak tahu bahwa Rina sebenarnya telah memanipulasinya selama ini. Apa yang terjadi, Dinda? Kenapa kamu membawa hal ini kepadaku? Tanya Iqbal, suaranya penuh dengan kecemasan. Aku mengangkat pandanganku dan memberinya kertas hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Arif bukanlah anak kandungnya. Ini kenyataannya, Iqbal, kataku dengan suara yang tegas. Rina hanya memanfaatkan kamu. Dia tahu kamu takut akan aib yang lebih besar. Dan dia memerasmu. Arif bukan anakmu, dan dia tidak pernah jadi bagian dari hidupmu. Semua itu hanya kebohongan. Iqbal terdiam, wajahnya memucat. Aku bisa melihat bahwa dunia yang dia coba bangun dengan penuh penyesalan, kini runtuh di hadapannya. Wajahnya berubah, ekspresinya kosong sejenak, dan sepertinya dia merasa dikhianati lebih dari sebelumnya. Aku tak tahu harus berkata apa, katanya pelan. Aku merasa begitu bodoh. Aku melihat Iqbal, dan meskipun aku tahu dia tidak layak mendapatkan pengampunan, aku juga tidak bisa menahan rasa iba. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, namun di sisi lain, aku juga melihat betapa hancurnya hidup Iqbal. Selama ini, dia telah dibutakan oleh rasa takut akan kehilangan lebih banyak lagi. Kini, kebohongan Rina yang selama ini membelenggunya akhirnya terungkap, dan aku bisa melihat betapa besar rasa penyesalan yang ada di wajahnya. Namun, pada saat yang sama, aku juga tahu bahwa penyesalan itu tidak bisa mengubah masa lalu. Rina mungkin telah memainkan peran sebagai korban, tetapi dia juga harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Waktu seakan berhenti ketika Iqbal muncul di depan pintu rumahku, dengan wajah yang terbenam dalam penyesalan.
Aku tak tahu apa yang membuatnya datang padaku setelah semuanya yang terjadi. Apakah dia benar-benar merasa bersalah atau sekadar ingin mencari pelampiasan untuk beban yang kini dia pikul? Mungkin keduanya. Aku sudah lama berusaha untuk menghapus segala kenangan tentangnya. Berusaha untuk menatap masa depan tanpa terbayang oleh pengkhianatan yang pernah ia lakukan. Namun, ketika dia berdiri di depan pintu, matanya penuh dengan air mata, aku tahu, rasa sakit itu belum selesai. Iqbal menghadapiku dengan ekspresi yang tak bisa kuartikan. Aku bisa melihat betapa tertekannya dirinya. Sepertinya, seiring waktu, penyesalan yang selama ini hanya ada dalam pikirannya kini menggerogoti tubuhnya. Ketika dia berbicara, suaranya lemah dan serak, seolah-olah dia telah kehabisan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Dinda, aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku tak tahu bagaimana harus meminta maaf atas apa yang sudah terjadi antara kita. Semua yang aku lakukan, aku sesali. Tapi aku benar-benar berharap kamu bisa memberi aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, untuk menebus kesalahan-kesalahanku. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa kasihan, ataukah aku hanya terlalu lelah untuk merasakan apapun. Namun, aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa Iqbal memang datang dengan penuh penyesalan. Tidak ada lagi pria yang sama dengan yang dulu pernah aku cintai, yang dulu aku anggap sebagai teman hidup. Iqbal yang sekarang, meskipun masih menyentuh hatiku, adalah seseorang yang telah menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi rasa percaya, tidak ada lagi kedamaian yang bisa kurasakan bersamanya. Apapun alasan yang dia berikan, luka yang ia tinggalkan tak akan pernah bisa hilang begitu saja. Aku memandangnya dengan tajam, mencoba membaca raut wajahnya yang penuh dengan kesedihan itu. Aku tahu, dia ingin aku memaafkannya, ingin aku menerima dia kembali. Tapi bisakah aku? Akankah aku begitu bodoh untuk memberi kesempatan pada seseorang yang telah menghancurkan hidupku? Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah dia benar-benar mengerti apa yang telah ia lakukan? Apakah semua penyesalan ini datang dari hati yang tulus? Atau hanya sekadar rasa takut akan kehilangan lebih banyak lagi? Aku tahu, Dinda, aku sudah mengkhianatimu. Aku tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dan aku tahu aku tak bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah benar-benar menyesali semua ini. Aku hancur, Dinda. Aku merasa sangat rendah, lebih rendah dari yang pernah aku rasakan sebelumnya. Aku tidak bisa hidup dengan penyesalan ini, ucapnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Setiap kata yang dia ucapkan terdengar seperti sebuah permohonan yang begitu tulus, tetapi aku tahu bahwa itu tak cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang sudah aku alami. Aku merasa cemas, kebingungan melanda hatiku. Di satu sisi, aku bisa merasakan bahwa Iqbal memang sedang berjuang dengan penyesalannya. Di sisi lain, aku tahu bahwa penyesalan saja tidak akan cukup. Tidak ada cara untuk menghapus bekas luka yang telah dia tinggalkan di hatiku. Betapapun dia meminta maaf, betapapun dia ingin aku memaafkannya, aku tahu aku tidak bisa kembali pada kehidupan yang telah hancur itu. Apakah cinta bisa mengalahkan segalanya? Apakah ada ruang untuk memaafkan di dalam hatiku? Aku benar-benar tidak tahu. Dinda, katanya, suaranya bergetar. Aku tahu kamu sudah merasa sangat terluka. Aku tahu aku tak pantas mendapatkan apapun darimu lagi. Tapi aku hanya ingin meminta satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku tak ingin kehilanganmu, Dinda. Aku tak bisa hidup dengan penyesalan ini seumur hidupku. Aku tahu aku berbuat salah, dan aku ingin menebusnya. Aku merasa hampa. Rasa sakit yang dulu aku rasakan begitu mendalam.
kini berubah menjadi kebingungan yang tak berujung. Aku ingin melupakan Iqbal, ingin melangkah jauh dari masa lalu yang gelap itu. Namun kehadirannya kini membuatku kembali mengingat segala kenangan, baik yang indah maupun yang penuh dengan penderitaan. Hatiku berkata untuk melupakan, tetapi hatiku juga merindukan saat-saat ketika segala sesuatu terasa sempurna, ketika aku melihat masa depan bersamanya. Aku tidak tahu, Iqbal, jawabku akhirnya. Suaraku terdengar lemah. Aku ingin memaafkanmu, aku ingin melupakan semuanya. Tetapi aku tak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak tahu apa yang terjadi, atau apa yang aku rasakan. Tapi aku tidak bisa hidup dalam kebingungannya lagi. Aku sudah terlalu terluka. Iqbal terdiam. Aku bisa melihat betapa besar rasa sesalnya. Dia menundukkan kepala, seolah mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa dia tahu segala sesuatu yang telah terjadi antara kami tidak bisa diubah. Namun, di dalam hatinya, aku tahu dia berjuang. Berjuang untuk mendapatkan kembali sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Semua yang dia harapkan hanyalah satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menghapus semua penyesalan yang menggerogotinya. Dinda, katanya lagi, aku akan menunggu, jika itu yang kamu inginkan. Aku akan menunggu sampai kamu siap untuk memaafkanku. Aku hanya ingin tahu bahwa aku masih punya tempat di hatimu, meskipun itu kecil sekali. Aku terdiam. Aku tidak bisa menjawabnya, tidak bisa memberi kepastian. Semua perasaan yang begitu kuat di dalam diriku seperti terhenti. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan aku tidak bisa memaksakan diriku untuk menjawab dengan jujur. Aku hanya tahu satu hal, bahwa Iqbal tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dia telah menghancurkan terlalu banyak hal, dan mungkin, kebahagiaan kami sudah tak mungkin lagi ditemukan. Hidup Iqbal kini seperti sebuah puing-puing yang hancur berantakan. Setelah kehilangan pekerjaan, reputasinya yang tercemar, dan kebenaran yang terungkap, dia kini benar-benar terpuruk. Dulu, dia adalah pria yang dipuja-puja di kalangan teman-teman pesantren dan dihormati karena kesalehannya yang tak terbantahkan. Namun, kini, dia adalah bayang-bayang dari masa lalu. Sosok yang kehilangan arah dan tak tahu harus kemana. Tidak hanya keluarga yang menjauh, teman-temannya pun mulai menghindar. Semua orang yang dulu pernah memujinya kini menatapnya dengan penuh kekecewaan. Dalam kondisi seperti itu, Iqbal mulai merasakan betapa beratnya beban hidup yang harus dia tanggung. Setiap langkahnya terasa begitu sulit, dan rasa sesal yang terus membebani pundaknya membuat hidupnya semakin kelam. Pernikahan yang sudah dibatalkan, kehormatan keluarganya yang tercoreng, dan pengkhianatannya yang terbuka di hadapan banyak orang, semua itu bagaikan serangkaian pukulan yang tak bisa dia hindari. Bahkan, setiap kali dia berjalan di jalanan, dia bisa merasakan tatapan sinis dari orang-orang yang dulu pernah ia kenal. Mereka semua tahu siapa dia sekarang. Mereka tahu tentang Rina, tentang Arif, dan tentang kebohongan yang selama ini dia sembunyikan. Tak ada lagi tempat yang bisa memberinya rasa aman. Di tengah kesedihannya, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, Dinda. Meskipun dia tahu betul bahwa dia telah menghancurkan segalanya dengan pengkhianatannya, ada satu bagian dari hatinya yang masih berharap untuk mendapatkan kesempatan kedua. Dia masih berharap bahwa ada sedikit ruang di hati Dinda untuk menerima dia kembali, meskipun dia tahu itu hampir mustahil. Iqbal terus mencoba menghubungi Dinda, mengirim pesan-pesan penuh penyesalan, namun jawabannya selalu dingin dan jauh. Tak ada satu kata pun yang bisa mengubah kenyataan pahit yang sudah terjadi. Pada akhirnya, segala usaha Iqbal untuk memperbaiki hidupnya hanya berujung pada kehancuran yang lebih dalam. Suatu malam, saat dia merasa benar-benar tak punya harapan, ia duduk di kamar kecilnya, menatap kosong ke dinding yang suram. Semua yang dia punya kini hanya tumpukan hutang, rasa malu yang mendalam,
dan kenyataan bahwa hidupnya telah kehilangan arah. Rina, yang dulu ia pikir akan selalu mendampinginya, malah meninggalkannya. Setelah kebohongannya terbongkar, dia menikah dengan pria lain, meninggalkan Iqbal yang sudah begitu hancur. Iqbal merasa ditinggalkan oleh dunia, seperti seorang pelaut yang terdampar di pulau terpencil tanpa harapan akan penyelamatan. Sementara itu, Dinda yang dulunya begitu ia sayangi kini hidup bahagia bersama Reza. Iqbal seringkali memikirkan Dinda dan betapa besar rasa kehilangan yang ia rasakan. Dinda telah menemukan kebahagiaannya sendiri, sementara dia terperangkap dalam dunia yang hancur. Bagaimana mungkin ia bisa berharap kembali pada Dinda saat semua yang ia lakukan hanya membawa rasa sakit? Namun, rasa sesal itu tidak pernah surut. Dia terjebak dalam penyesalan yang tiada akhir, seolah-olah setiap langkah yang diambilnya selalu membawa dia lebih jauh dari apa yang seharusnya dia perjuangkan. Hari-hari berlalu dengan begitu lambat. Di satu sisi, Iqbal merasa penyesalan yang semakin dalam. Di sisi lain, dia menyadari bahwa dia tidak lagi bisa mengubah apa yang telah terjadi. Semua usaha yang dia lakukan untuk mengembalikan semuanya hanya berujung pada kegagalan. Bahkan ketika dia mencoba memulai usaha baru, semuanya berantakan. Keluarganya yang dulu mendukungnya kini justru menghindarinya. Ayahnya yang seorang ustadz, yang dulu penuh dengan kebanggaan terhadap dirinya, kini memandangnya dengan kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Iqbal pun akhirnya mengalami depresi yang semakin dalam. Tidur pun menjadi sulit baginya, dan setiap hari terasa begitu berat. Dia merasa hidupnya telah kehilangan arti. Tidak ada lagi tujuan yang jelas. Tidak ada lagi harapan yang bisa digenggam. Setiap kali ia menatap dirinya di cermin, yang ia lihat hanyalah seorang pria yang hancur, yang telah membuat pilihan-pilihan yang salah, dan yang kini harus membayar harga mahal untuk kesalahannya. Di tengah kebingungannya, dia tak bisa lagi menghindari kenyataan. Karma yang ia terima adalah buah dari segala perbuatannya yang buruk. Iqbal sadar bahwa dia tidak bisa lagi lari dari kenyataan, bahwa setiap pengkhianatan yang ia lakukan akan kembali padanya dalam bentuk yang lebih pedih. Semakin ia mencoba menghindar, semakin besar beban yang ia rasakan. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan-pilihannya, dan kini, dia harus menanggung konsekuensinya seorang diri. Hidupku yang sempat hancur karena pengkhianatan, kini perlahan kembali menemukan jalannya. Perjalanan yang penuh dengan luka dan penyesalan itu akhirnya membawaku pada sebuah titik terang yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Reza, sosok yang datang dalam hidupku setelah Iqbal, bukanlah seseorang yang datang dengan harapan kosong. Sejak awal, dia menunjukkan ketulusan yang sangat berbeda. Tidak seperti Iqbal yang penuh dengan rahasia dan kebohongan, Reza hadir dengan penuh kejujuran, dan itu adalah hal yang sangat aku hargai. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, menatap hujan yang turun deras di luar jendela, Reza berkata dengan penuh ketulusan, "Dinda, aku tidak ingin menjadi bayangan dari masa lalumu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari masa depanmu. Aku tahu, kamu telah melalui banyak hal yang sulit, tapi aku percaya kita bisa membangun sesuatu yang indah bersama. Aku ingin jadi orang yang akan selalu ada untukmu, tak peduli apapun yang terjadi." Kata-katanya begitu sederhana, tetapi sangat dalam. Aku bisa merasakan kejujurannya, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ada harapan lagi. Aku merasa diterima, dihargai, dan yang lebih penting, aku merasa dicintai tanpa syarat. Aku tahu, Iqbal adalah bagian dari masa laluku, dan aku tidak akan bisa melupakan apa yang telah terjadi, tetapi aku juga tahu bahwa hidupku tidak boleh terhenti di sana. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan kebohongan. Aku ingin menatap masa depan, bukan terperangkap dalam luka yang tak pernah sembuh.
Reza memberiku kesempatan itu. Kesempatan untuk merasakan kebahagiaan lagi. Kesempatan untuk percaya bahwa cinta yang sejati memang ada. Meski aku tidak bisa menghapus semua kenangan tentang Iqbal, aku tahu bahwa dengan Reza, aku bisa melangkah ke depan tanpa rasa takut akan pengkhianatan yang sama. Hari pernikahan kami tiba dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada rasa cemas, tidak ada keraguan. Hanya ada perasaan damai yang menyelimuti hati kami. Ketika aku melihat Reza menunggu di pelaminan, aku tahu bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Aku bisa melihat masa depan kami bersama, sebuah masa depan yang penuh dengan harapan dan cinta. Dalam matanya, aku melihat ketulusan dan komitmen yang sejati. Kami berdua telah menjalani perjalanan yang panjang, dan kini kami berdiri di sini, memulai babak baru dalam hidup kami. Di hari pernikahan itu, aku merasa bebas dari beban masa lalu. Aku bisa tersenyum tanpa ada rasa sakit yang menghantui, bisa merayakan cinta tanpa rasa takut. Aku menyadari bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Dengan Reza, aku tidak hanya mendapatkan seorang suami, tetapi juga seorang teman hidup yang selalu ada untukku. Kami saling mendukung, saling berbagi, dan saling mencintai dengan cara yang tulus. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan, hanya ada kejujuran dan cinta yang berkembang seiring waktu. Kehidupan kami setelah menikah berjalan dengan lancar, penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Kami mulai membangun keluarga kecil kami sendiri, dengan segala tantangan yang datang, tetapi kami menghadapinya bersama. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan, hanya ada ruang untuk kebahagiaan yang kami ciptakan bersama. Aku merasa sangat bersyukur telah menemukan Reza, karena dia adalah orang yang membuatku percaya bahwa hidup ini masih penuh dengan kemungkinan. Jika dulu aku merasa hancur dan terjebak dalam kenangan yang buruk, kini aku bisa merasakan cinta yang sesungguhnya, yang tidak datang dengan harapan kosong, tetapi dengan komitmen yang nyata. Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi yang pasti, aku sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Reza bukan hanya menjadi suamiku, tetapi juga sahabat terbaikku. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya, dan yang lebih penting, aku merasa bangga bisa berdiri di sampingnya, menjalani hidup bersama dengan penuh rasa syukur. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang tidak lagi dibayangi oleh masa lalu, tetapi oleh harapan dan impian yang kami bangun bersama.